Bab 321, Siapa yang sedang berperang? 2. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Ada sedikit perbedaan, Xiao Yu begitu terganggu, sehingga Wu Qiang segera melancarkan serangan ganas, cahaya dingin melintas di tangannya, dua senjata pendek, badan senjata hitam, dan ujung terang memancarkan cahaya dingin yang dingin. Sepasang senjata super sakral, Wu Qiang terbang ke wajah Xiao Yu, pistol kirinya tertusuk, dan pistol kanannya diletakkan di dadanya. Dia bisa bertahan dan mengikuti pistol kiri secara berurutan. Kedua senjata itu bergoyang, dan angin kencang, dan cahaya dingin yang dingin mengembun dan terbentuk, diproyeksikan dari ujung senjata. Kemungkinan besar semua yang berada dalam jarak 10 meter di depan akan ditembus. Xiao Yu menatap dengan dingin, mundur selangkah. Geser, Wu Qiang terus-menerus menyerang dengan dua senjata, dan kecepatannya semakin cepat. Pada saat itu, bayangan senjata terbentuk, dan Xiao Yu tertutupi di dalamnya, menusuknya ratusan lubang. Anehnya, Xiao Yu masih mundur. Dengan kekuatan Wu Qiang, hanya dalam sekejap dia telah menyerang lebih dari 100 senjata, dan senjata-senjata itu diarahkan langsung ke bagian vital Xiao Yu. Xiao Yu melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Kamu hanya memiliki kemampuan ini. Xiao Yu terdengar dengan suara mengejek. Wu Qiang tidak berekspresi dan tidak terganggu sama sekali. Dia terus gemetar dengan dua senjata dan menusuk menjadi serangkaian paku mang dingin, yang lebih cepat dari sekali. Terus-menerus mundur, Xiao Yu juga mengoperasikan sinertong. Dia mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Mencapai keadaan saat ini dari level dasar tengah, Xiao Yu mengerahkan hatinya untuk mencapai jarak 50 meter, tanpa harus melihat ke belakang. Saya tahu bahwa Zheng Feiyang dan wanita sayap Ani dan Tianyang Zorik terkait erat dengan energi. Fluktuasi itu begitu parah sehingga senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia masih mundur. Bum bum bum, raungan itu terus berlanjut di belakang, dan pertarungan tiga orang Zheng Feiyang menjadi semakin sengit. Fluktuasi energi itu juga semakin besar. Sikat, pada saat ini, Xiao Yu tiba-tiba mandek, berdiri di kehampaan, dan menatap sepasang senjata ganda yang ditusuk Wu Qiang dengan cepat. Dua senjata melesat dengan cepat. Kecepatan Wu Qiang sangat cepat. Melihat ujung senjata itu hendak menyentuh jantung dan tenggorokan Xiao Yu sedikit mengguncang tubuhnya. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Menggosok ujung senjata itu tiba-tiba terlepas, dan Wu Qiang bergegas maju tanpa menunggunya menstabilkan tubuhnya. Serangan badai datang dari belakang. Kaki yang menggelegar. Xiao Yu menendang 63 kaki dalam sekejap, dan banyak kaki menendang ke punggung Wu Qiang dengan tetesan air hujan yang lebat. Kecepatannya sangat cepat, dan juga mengandung kekuatan penghancur. Tiba-tiba, Wu Qiang tidak tergesa-gesa, dengan kedua tangannya ke belakang. Senjata ganda, bang bang bang, suara teredam yang pekat keluar, kaki Xiao Yu berjejer di atas senjata ganda Wu Qiang, dan kekuatan yang dahsyat menerbangkan Wu Qiang ke depan menuju Qiang. Fei Fei tidak bisa menjatuhkannya, tetapi Wu Qiang membentur kepalanya dalam pertarungan sengit dengan Zheng Feiyang dan tiga orang lainnya yang sedang bertarung. Hasilnya adalah kekuatan ketiga pria itu meledak ke arah Wu Qiang. Panggil pelindung. Dalam kengerian, Wu Qiang dengan cepat mengerahkan perlindungan terkuatnya. Penjaga Qinglong menjaga seluruh tubuhnya dan melindunginya. Serangan ketiga tuan itu semuanya diblokir, tetapi penjaga Qinglong yang kuat bergetar hebat dan mengguncang Wu Qiang. Dia berteriak keras, senjata pendek di atas tangannya terbungkus dalam cahaya redup, jejak gelombang energi keluar. Seolah-olah senjata yang mengerikan sedang dibangunkan. Wuho, seolah-olah iblis dari jurang sedang menangis, seolah-olah roh jahat sedang menangis. Dua tembakan pendek bertabrakan. Kakak, senapan pendek itu membentuk tombak hitam dengan seluruh tubuh, dan hantu di sekitar badan senjata itu berlebihan, dan ada napas kematian yang bergejolak. Semua mata beralih ke masa lalu. Senjata hantu. Menurut legenda, prajurit hantu itu awalnya adalah salah satu dari 10 prajurit misterius teratas. Kemudian, entah bagaimana, terjadi mutasi dan berubah menjadi prajurit sihir yang mengerikan, yang dikeluarkan dari 10 prajurit misterius itu. Yang disebut prajurit sihir adalah kemampuan untuk memiliki haus darah. Cedera yang disebabkan oleh senjata biasa sangat mudah untuk menghentikan pendarahan, tetapi bahkan setelah luka kecil di lengan setelah senjata hantu terluka, itu juga dapat membuat orang mati kehabisan darah, karena kenyamanannya yang paling aneh adalah bahwa luka itu tidak dapat disembuhkan,
jadi untuk berbicara terlalu banyak kejahatan, yang disebut prajurit sihir, dapat dianggap sebagai keberadaan yang unik. Matilah! Wu Qiang menegakkan kepalanya yang penuh dengan rambut acak-acakan, meraung ke langit, suaranya menembus batu retak emas, dan menyatu dengan perlindungan naga hijau. Dia memegang pistol hantu dengan sangat marah, tubuhnya dipenuhi cahaya, dan ledakan atmosfer tirani meletus. Cahaya itu panjangnya lebih dari 2 meter, menatap Xiao Yu dengan dingin. Pada saat ini, dia benar-benar mencapai kombinasi manusia dan senjata. Seolah-olah dia adalah pistol hantu. Pistol hantu berubah menjadi cahaya dingin hitam, dan pukulan yang kuat, ada lebih dari selusin jiwa seperti hantu yang meraung di pistol hantu, dan itu memancarkan secercah cahaya aneh, memancarkan roh jahat yang mengerikan. Xiao Yu, yang memperkenalkan Wu Qiang ke dalam 3 huru hara yang kuat dengan tipu muslihat, mencibir, tidak pernah menghindar, dan langsung bergegas menuju pistol hantu. Dia sudah memegang sarung tangan penguasa di tangannya. Mati! Wu Qiang menggeram, suara ini mengandung getaran kekuatan mentalnya, dan lebih agresif menyatu, yang lebih kuat daripada pertarungan Sonic. Gelombang energi besar keluar dari mulutnya. Xiao Yu tidak melihatnya, dan bergegas maju. Boom! Energi yang mirip dengan teknik pertarungan Sonic mengenai tubuh Xiao Yu dan langsung hancur. Xiao Yu menembaknya dengan tangannya dan menghantam pistol hantu itu. Oh! Wu Qiang hanya menggoyangkan pistol hantu dan mengambilnya. Xiao Yu menganggapnya sebagai pegangan. Pemecah itu meraih ujung pistol hantu. Rao adalah pistol hantu itu adalah prajurit sihir. Atur, gulung. Xiao Yu meraih pistol hantu dan tiba-tiba menggoyangkan tangannya. Dampak kuat Wu Qiang langsung dilemparkan olehnya sebagai lembing, sekuat Wu Qiang, dan di bawah semangat bertarung yang ganas itu, dia tidak bisa menstabilkan tubuhnya untuk sementara waktu. Dia terbang keluar, seni tanah. Xiao Yu mendarat dengan kedua kakinya, dan dia langsung menggunakan mantra ngengat tanah, yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali. Ia telah mencapai lebih dari 10 meter jauhnya, kecepatannya sama dengan Wu Qiang yang telah terlempar. Dia muncul dari tanah dan bergegas ke atas. Panggil penjaga. Wu Qiang melihat roh pembunuh Xiao Yu, dan segera menggunakan perlindungan terkuat. Seorang penjaga naga hijau membungkusnya. Penjaga tidak bisa melindungimu, Xiao Yu berkata dengan dingin. Keterampilan bertarung. Balong Kuan. Xiao Yu adalah serangan ganas pada penjaga naga biru, dan penjaga naga biru dipukul dengan goncangan hebat. Tampilan tebal aslinya menjadi sangat tipis. Adegan ini mengejutkan semua orang. Penjaga naga biru tidak dapat dipatahkan pada level yang sama, kecuali jika 4 atau 5 level lebih tinggi dari pengguna, itu dapat dipatahkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Wujia kuat. Rusak. Xiao Yu berteriak panjang, seperti dewa perang kuno datang ke dunia, ada kekuatan langit dan bumi, dan tangan kanannya terangkat, mekar kecemerlangan terang, Chang Hong meninju seperti pukulan. Boom! Penjaga naga biru itu hancur, pelindungnya hancur, dan Wu Qiang dipukuli dan terlempar keluar. Xiao Yu melangkah ke dalam kehampaan, tampak lambat, tetapi secepat kilat. Dalam 3 langkah, dia meraih bagian depan Wu Qiang, berbalik, dan membenturkan kepala Wu Qiang dengan keras. Panggil. Saat itu, terdengar siulan. Namun, dia melihat seberkas cahaya kematian masuk, mengenai tinju Xiao Yu, dan menahan serangan ini untuk Wu Qiang, yang membuatnya lolos dari bencana. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan melihat. Namun, terlihat bahwa wanita bersayap Ani dan Tianyang Zorik berdiri di luar lingkaran duel dengan senyum pahit, dan mereka berdua ditendang keluar oleh Zheng Feiyang. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Zheng Feiyang benar-benar berlatih teknik pupil, tetapi masih mati. Cahaya ilahi. Oh, oh. 2 sinar keheningan dan cahaya ilahi dipancarkan pada saat yang sama. Jelas, strategi yang diadopsi oleh Zheng Feiyang adalah bekerja sama dengan Wu Qiang untuk mengalahkan Xiao Yu, atau membunuh Xiao Yu adalah tujuan mendasar mereka. Xiao Yu menyambarnya. Oh, dia menghancurkan 2 sinar keheningan. Dengan kilatan cahaya dingin di tangan kirinya, 2 pedang terbang Xing Yue terbang keluar. Siapa yang ingin kau tinggalkan plus naga terbang di langit plus pedang terbang tak pasti. Penggabungan 3 keterampilan bertarung utama. Kekuatan yang mengejutkan datang, dan 2 pedang terbang Xing Yue bergabung, dan segera berubah menjadi Tyrannosaurus Rex, menjerit dan menghancurkan cahaya redup dari tembakan Zheng Feiyang. Xiao Yu meraih pisau suci Lei Ling dengan backhand. Pedang, terbang tak pasti. Dengan satu tebasan,
ada 5 tembakan cepat, dan Wu Qiang menjadi sasaran. Kunci hantu. Wu Qiang telah menstabilkan tubuhnya, menggoyangkan senjata hantu, dan menusuk ke depan sedikit. Kemudian seolah-olah senjata hantunya adalah kunci untuk membuka kunci besar langit dan bumi yang aneh. Segala sesuatu dalam jarak 3 meter dari ujung senjata itu segera terkunci. Papap-papap, kelima pisau itu langsung hancur. Setelah sosok Xiaoyu berbalik, pisau suci Leiling berubah menjadi pegangan balik, dan tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Seni bela diri ekstrim. Kakak. Dalam jarak 20 meter dari daerah sekitarnya, pisau panjang tajam yang diselimuti oleh api ungu segera muncul. Xiaoyu mengeluarkan pisau Roh Kudus. Pedang panjang yang tajam itu langsung berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti Wu Qiang. Bum bum bum, bang bang, Zheng Feiyang dan Wu Qiang keduanya diserang oleh Xiaoyu. Akibatnya, kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah. Versi terbaru dari Zhan Jishu. Ketika pedang panjang langit menghilang, Xiaoyu juga menggunakan trik yang lebih mengerikan untuk langsung mengunci senjata hantu itu. Membunuh. Xiaoyu menyapu dengan tangan ke belakang. Senjata dingin dari hutan dingin itu segera berbalik ke jantung Wu Qiang dengan parah, yang berarti menembusnya, dan bahkan tangan Wu Qiang yang memegang senjata itu patah dan berdarah. Pada saat yang sama, Xiaoyu meraih tangan kiri di kehampaan, dan 2 pisau terbang Xingyue kembali ke tangannya. Gila, teriak Zheng Feiyang, tubuhnya membengkak, seluruh tubuhnya penuh otot, dan kekuatannya mengalir naik turun di seluruh tubuh. Karena kegilaan itu, kekuatan tempurnya lebih dari 2 kali lipat. Sikat, Zheng Feiyang memusnahkan Xiaoyu. Dengan mencibir, Xiaoyu tidak memandangnya, melangkah maju, menghindari pukulan biadab dari Zheng Feiyang, dan dia datang ke Wu Qiang, dan pisau suci Leiling terputus di tangan Wu Qiang. Awalnya, karena versi Zansu yang ditingkatkan, Wu Qiang tidak dapat mengendalikan Ghost Gun. Kali ini Xiaoyu memotongnya lagi, bagaimana dia bisa menahannya? Pelindung naga hijau. Dalam keputusasaan, memilih perlindungan semacam ini lagi juga mengisolasi kesempatan Xiaoyu untuk mengendalikan Ghost Gun, tetapi Xiaoyu tiba-tiba membuat kekuatan. Keterampilan bertarung. Lolongan panjang. Sebuah tusukan keras pada pelindung naga biru hancur. Memikirkan Xiaoyu pernah menghancurkan pelindung naga biru, Wu Qiang memilih untuk menghindar. Bodoh. Xiaoyu mengejek, lalu berbalik dan meledakkan lolongan naga ke Zheng Feiyang, yang dimusnahkan lagi, sambil meraih 3 pisau terbang Xingyue di tangan kirinya. Bum bum bum. Di bawah langit Long Xiao, Zheng Feiyang terlempar keluar oleh ledakan darah dari gempa bumi. Dia mengulurkan tangannya sebelum mendarat, dan Xuan Wu melindunginya. Siu. Petik 2 tanda seru. Petik 2. Xiaoyu menembakkan 3 pisau terbang Xingyue. Siapa yang akan kuserahkan plus naga terbang di langit plus naga melolong langit plus pedang terbang tak pasti. 4 teknik bertarung utama bergabung. Raungan. Dalam erangan naga yang mengguncang bumi, 3 pedang terbang Xingyue berubah menjadi cahaya Tyrannosaurus Rex dan bergegas menuju Zheng Feiyang, yang dibungkus oleh pelindung basal. Ledakan. Tyrannosaurus Rex hampir tidak memiliki tempat untuk berhenti. Ketika semuanya tenang, semua orang memperhatikan, Zheng Feiyang telah berkibar ke langit, dan semua bagian kecuali kaki kiri menghilang. Xiaoyu melambaikan tangan dengan lembut, 3 pisau terbang Xingyue kembali. Menembak Zheng Feiyang, dia menatap Wu Qiang dengan dingin. Wu Qiang memasukkan pistol hantu ke tanah dengan punggung tangannya. Dia mengangkat tangannya, dan segera lingkaran cahaya samar menyelimuti lengannya, terutama tangannya, seolah menari dengan sihir aneh. Tahun-tahun yang gemilang, daya tarik hidup dan mati. Salah satu keterampilan bertarung paling luar biasa di dunia adalah salah satu keterampilan bertarung paling kuat di dunia. Itu diakui sebagai keterampilan bertarung tak terkalahkan yang telah memimpin suatu era. Itu telah dipamerkan oleh Wu Qiang, dan kekuatannya berkali-kali lebih baik daripada Wu Gang yang asli. Sambil menyilangkan tangannya, Wu Qiang tersenyum. Tahun-tahun yang gemilang, cukup ekstrak kekuatan waktu yang mengerikan. Banjir deras tiba-tiba muncul di ladang tentara pengajaran. Banjir deras berlalu, awalnya karena tempat pelatihan sudah hidup dengan tanah tandus, kuncup-kuncup tergali, bunga-bunga bermekaran, hijaunya subur, sungainya jelek, dan beberapa warcraft aneh muncul. Ini adalah kekuatan waktu yang mengerikan. Wu Gang dulunya sombong, tetapi dibandingkan dengan Wu Qiang, dia tidak setingkat. Wu Gang baru saja memamerkannya,
Wu Qiang mengerahkan kekuatan sejatinya untuk membawa semuanya kembali ke masa lalu dan benar-benar membunuh orang dalam derasnya waktu. Xiao Yu mencuri pisau Roh Kudus dan berjalan maju perlahan. Waktu bersinar kembali ke masa lalu. Dahi dan urat biru Wu Qiang melonjak. Jelas, tidak semudah itu baginya untuk melakukan seni yang menakjubkan ini. Menarik dengan kedua tangan, waktu itu deras dan Xiao Yu. Kembali ke masa lalu adalah mengembalikan segalanya ke masa lalu. Xiao Yu tidak menghindar, jadi dia berjalan mendekat. Berdiri dengan bangga dalam derasnya waktu ini, Xiao Yu menyandarkan tangannya di punggungnya, perlahan mengambang dalam bentuk, menghadap ke bumi yang luas, dan berkata dengan samar, bagaimana hari-hari kejayaan dapat membantuku. Suaranya menurun, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di belakangnya. Itu benar-benar sihirnya yang dihormati sepanjang masa. 18 naga pertempuran berkumpul bersama dan dunia berputar di sekitar dunia. Teknik bertarung tabu ini sangat kuat. Kali ini Xiao Yu juga mengambil kekuatan sendirian. Reinkarnasi abadi, itu juga merupakan kekuatan waktu, memperlihatkan roda waktu yang ringan di belakangnya. Ketika wajah Wu Qiang sedikit berubah, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Baiklah, senjata hantu yang dimasukkan ke dalam tanah segera berubah menjadi cahaya redup dan melesat ke dalam aliran waktu. Kecemerlangan yang luar biasa segera meletus dari senjata hantu, dan serangkaian hantu yang ganas terbang dari senjata hantu. Itu adalah kengerian saat senjata hantu kembali ke keadaan 10 prajurit mistik teratas dengan menggunakan aliran waktu, dan kemudian memainkan peran senjata hantu. Kekuatan tertinggi. Terima kasih telah mengirimiku Xuanbing. Xiao Yu tersenyum. Ghost Gun mulai kembali ke Hanoi untuk waktu yang lama. Dulunya merupakan salah satu dari 10 prajurit misterius teratas, tetapi kemudian entah bagaimana bermutasi menjadi prajurit iblis yang haus darah. Kekuatannya tidak melemah karena mutasi ini. Sebaliknya, itu karena jiwa binatang World of Warcraft yang disegel pada tubuh Ghost Gun dan dirinya sendiri. Mantra kuat yang dipahat oleh kutukan itu tidak dapat digunakan lagi. Kembalilah. Wu Qiang sangat marah. Xiao Yu mampu mengabaikan tahun-tahun yang gemilang, keterampilan bertarung waktu, dan tentu saja, dia tidak akan takut dengan kembalinya Ghost Gun ke keadaan 10 prajurit misterius teratas. Karena ketakutan, Wu Qiang ingin mendapatkan kembali Ghost Gun. Biarkan kamu melihatku. Reinkarnasi abadi. Xiao Yu menjabat tangannya, cahaya waktu di belakangnya melesat tiba-tiba, memperbesar dengan cepat, dan langsung memperbaiki Ghost Gun. Boom! Ghost Gun segera meledak menjadi cemerlang. Badan senjata yang gelap berubah menjadi cahaya putih keperakan, dan aliran udara yang membakar dilepaskan dari badan senjata, dan nyala api samar muncul di atasnya, dan ada Warcraft aneh di badan senjata. Warcraft aneh dengan api hitam. Night Fury Overload Gun. Seseorang berteriak segera. Semua orang tahu bahwa Ghost Gun dulunya adalah salah satu dari 10 prajurit mistik teratas, tetapi saya tidak tahu yang mana, karena 10 prajurit mistik itu tidak dikenal selama ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Ada beberapa rumor bahwa itu awalnya adalah Xuanbing. Hari ini, kembalinya Ghost Gun ke penampilan aslinya juga telah memverifikasi legenda ini. Night Fury Overload Gun. Oh! Xiao Yu mengulurkan tangan dan meraih Night Fury Overload Gun, menariknya keluar dari roda cahaya waktu, sambil memberikan tangan kanannya cahaya ke depan. Pada saat itu, roda cahaya segera memecah aliran waktu, memperbaiki Wu Qiang. Apa? Wu Qiang menjerit, dan kekuatannya berlalu dengan cepat. Meskipun yang disebut reinkarnasi abadi dan keterampilan bertarung tahun-tahun yang mulia, meskipun itu berarti waktu berjalan mundur, bagaimana seseorang benar-benar dapat mengendalikan waktu dan membawa seseorang kembali ke masa bayi? Itu tidak mungkin. Peran utamanya adalah dalam pertempuran. Itu adalah untuk menciptakan kekuatan aneh yang dengan cepat kehilangan semangat juang seseorang, menjadi orang biasa, bahkan tubuh yang sangat lemah, seperti tahun-tahun yang mulia, yang baru saja digunakan oleh Wu Qiang juga merupakan efek aneh dari waktu pertempuran melalui keterampilan bertarung semacam ini, menumbuhkan bunga dan burung serta binatang buas. Misalnya, Ghost Gun menjadi Night Fury Overload Gun lagi. Itu bukan untuk mengembalikannya ke masa lalu, tetapi teknik pertarungan. Kekuatan waktu untuk melepaskan kekuatan Ghost Gun mutan. Wu Qiang adalah alam tingkat bumi, yang ditetapkan oleh roda waktu. Dalam sekejap, lebih dari separuh aliran udara hilang, dan dia langsung jatuh dari tingkat bumi ke alam meta. Berteriak,
Xiao Yu mendorong maju dengan Night Fury Overload Gun di tangan kanannya. Ujung pistol bergetar, dan api hitam membumbung tinggi. Puff! Bagaimana mungkin Wu Qiang, yang sangat tersesat dalam semangat dendamnya, dapat langsung ditusuk oleh Night Fury Overload Gun dan dibakar ke tanah oleh api malam yang menyala-nyala. Pertempuran juga berakhir. Roda cahaya waktu menghilang tanpa jejak. Xiao Yu melangkah di langit dan mendarat tepat di sebelah Yun Mengyao yang tersipu karena kegembiraan, mengulurkan tangan dan memeluknya, terbang menjauh. Sorak-sorai yang mengejutkan segera meletus di pasukan pengajar. Xiao Yu menang. Dua tuan dari keluarga Wu dan keluarga Zheng dibunuh oleh Xiao Yu, yang juga berarti bahwa keluarga kuno terbagi menjadi 3 kelompok, tidak hanya dengan penghalang yang jelas, tetapi yang lebih penting, kontradiksi mereka benar-benar meningkat. Badai perang yang melanda benua itu kemungkinan akan resmi dimulai sekarang. Yun Weitian dan Yun Weifeng kembali ke ruang belajar kerajaan dan menyuruh semua orang pergi. Hanya dua saudara mereka yang tetap bersama dan duduk berhadapan. Kakak Huang, kita sudah lama tidak duduk dan berbicara seperti ini, kata Yun Weifeng dengan penuh emosi. Yun Weitian berkata dengan ringan, ini juga identitas kita. Identitas. Yun Weifeng tersenyum pahit. Aku tidak begitu menyukai apa yang disebut identitas ini sekarang. Karena ini, kamu mungkin memiliki hubungan dengan ayah dan anak perempuan Meng Yao. Karena ini, kamu tahu kamu adalah ia, kita tidak bisa melakukannya. Kakak, kamu masih sangat menghargai identitas itu. Aku adalah Kaisar Tian Luo. Yun Weitian mendengus dingin. Yun Weifeng tidak puas. Tetapi mendengarkan Yun Weitian melanjutkan, Weifeng, apakah kamu pikir aku memilih untuk tidak mendukung langkah Xiao Yu itu bodoh dan sangat tidak berdasar? Ya, kata Yun Weifeng dengan tegas. Yun Weitian tiba-tiba tertawa, baguslah. Jika kau memang berpikir begitu, maka kurasa tidak ada yang bisa meragukanku. Yun Weifeng menatap Yun Weitian dengan terhuyung-huyung. Ketika Yun Weitian tersenyum dan bersandar di sandaran kursi, dia berkata dengan ringan, sekarang situasi di daratan sudah jelas. Wu Han, Xiao Zheng, dan Wang Xing berdiri di atas satu sama lain. Menurutmu siapa yang akan menang? Sulit untuk mengatakannya. Meskipun Yun Weifeng tidak mengerti mengapa Yun Weitian berkata demikian, dia sangat jelas tentang kemampuan Yun Weitian. Dia tidak akan pernah membidiknya, dan menganalisis. Di permukaan, Wu Han adalah yang terkuat karena kekuatan keluarga Wu. Sedikit lebih kuat dari 6 keluarga besar kuno lainnya, dan keluarga Han juga kuat, jadi jika mereka bergabung, mereka pasti yang terkuat, tetapi mereka belum mengalahkan kekuatan absolut dari dua lainnya. Wang Xing adalah yang terlemah. Di antara 7 keluarga kuno, keluarga Wang memiliki pelindung naga biru, keluarga Hu memiliki pelindung harimau putih, keluarga Han memiliki pelindung Suzaku, dan keluarga Zheng memiliki pelindung basaltik, jadi keempatnya lebih kuat dari keluarga Xiao, keluarga Wang, dan keluarga Xing, dan kali ini, keluarga Wang dan keluarga Xing tanpa kekuatan penjagaan apapun digabungkan, jadi mereka seharusnya menjadi yang terlemah. Evaluasi komprehensif menunjukkan bahwa Wu Han adalah yang terkuat, Xiao Zheng adalah yang tengah, dan Wang Xing adalah yang terlemah. Petik 2. Yun Weitian mengangguk dan memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Meskipun ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan, mereka tidak memiliki pegangan penuh untuk mengalahkan lawan, terutama Wang Xing tampaknya menjadi yang terlemah, dan itu hanya karena dia tidak memiliki binatang penjaga, tetapi sejauh yang saya tahu, Pulau Malaikat-Malaikat akan segera terbuka, dan kekuatan binatang penjaga akan dipulihkan. Membagi, siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya, sulit untuk ditentukan. Oleh karena itu, dalam hal ini, kekuatan tripartit menjadi tidak pasti sejak awal, belum lagi fakta bahwa ada keluarga Hu yang belum mengungkapkan pendapat mereka, dan situasinya menjadi lebih bergejolak. Yun Weifeng berkata, dan menurut pendapat saya, ini bukan yang paling kritis. Petik 2. Yun Weitian tertawa dan berkata, Anda berbicara tentang obat mujarab 3 warna. Menganggukkan kepalanya, Yun Weifeng berkata, iya, Kaisar harus tahu bahwa begitu dia secara resmi mewarisi gelar Raja Tianluo, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki ruang rahasia yang dipraktikkan oleh Raja Tianluo generasi pertama, dan akan ada bagian di sana. Deskripsi obat mujarab 3 warna, dengan hanya satu kalimat, dapat mengubah situasi di daratan, bahkan jika hanya satu orang yang menghadapi seluruh benua. Petik 2. Apa?
Yun Weitian sedikit terkejut, mampu membuat Yun Weifeng percaya dalam satu kalimat bahwa penguasa Dewa Tiga Warna dan dapat mengubah semua situasi di masa depan benar-benar menakjubkan. Yun Weifeng perlahan berkata, di bawah Kaisar ada semut, di bawah Kaisar perang semuanya semut. Satu kata mengejutkan Yun Weitian untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada suara di ruang belajar kekaisaran, dan detak jantung mereka berdua dapat terdengar dengan jelas. Meskipun Yun Weifeng, yang telah mengetahui segalanya sejak lama, masih terkejut. Setiap kali saya memikirkan kalimat ini, dia memiliki dorongan untuk percaya. Di bawah Kaisar Perang, ada juga Kaisar Perang, tetapi hanya ada satu perbedaan tingkat. Itu sebenarnya disebut semut. Tetapi Anda harus mengerti bahwa dapat dikatakan bahwa semua Kaisar Perang akan rentan di hadapan Kaisar Perang. Supremasi sejati. Apalagi, kata Yun Weitian. Yun Weifeng berkata, hanya ada satu kalimat, dan yang lainnya tidak terlibat. Ini hanya deskripsi kekuatan dewa-dewa pil tiga warna, tetapi seberapa kuatnya, tetapi saya tidak tahu. Jika Anda berkata begitu, Xiao Yu, siapapun yang mencapai pangkat kaisar pertama, dapat menjadi pemenang terakhir. Kata Yun Weitian, seharusnya begitu. Yun Weifeng mengangguk. Yun Weitian langsung tersenyum, menurutmu siapa yang lebih dulu mencapainya? Menurut Wu Qiang dan Zheng Feiyang, Wu Dongtian dan Zheng Batian adalah obat mujarab tiga warna yang diperoleh pada usia 13 tahun dan mereka tidak sengaja dikultivasikan sebelumnya. Ya, tetapi sejak usia 13 tahun, mereka telah berkultivasi di dua keluarga besar dengan kekuatan penuh, dan kekuatan mereka meningkat pesat, dan itu jelas lebih kuat. Sambil tersenyum, Yun Weifeng berkata, aku lebih mengenali Xiao Yu. Kenapa? Kata Yun Weitian. Mulut Yun Weifeng berkedut, karena bakatnya yang lebih tinggi, bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak sepenuhnya mengandalkan Dewi Tiga Warna untuk berkembang, dan sejauh menyangkut fakta, Xiao Yu jelas melampaui Wu Dongtian dan Zheng Ba dalam waktu kultivasi yang sama. Dewa, bahkan jika mereka dilatih sepenuhnya oleh keluarga. Yun Weitian berkata, kultivasi tidak dapat dihitung dalam waktu relatif. Meskipun kekuatannya telah meningkat dalam 2 tahun terakhir, Xiao Yu adalah yang tercepat, tetapi sepanjang waktu dari saat mereka mulai berkultivasi hingga sekarang. Melihat ranah mereka, Xiao Yu jelas tertinggal. Terlepas dari itu, bahkan jika mereka berada di ranah yang sama sekarang, Xiao Yu lebih berbakat, tetapi jangan lupa bahwa kedua keluarga, keluarga Wu dan keluarga Zheng, telah dilatih sepenuhnya, dan masih ada kemungkinan besar untuk mencapai level kaisar. Menilai dengan cermat, Yun Weifeng tidak memiliki kata-kata untuk melawan. Bagaimanapun, Xiao Yu memulai lebih lambat dari yang lain. Bahkan jika Xiao Yu menerima dukungan dari dua keluarga besar, mereka sama saja. Secara relatif, Xiao Yu tidak termasuk keluarga Wang dan keluarga Xing. Oleh karena itu, meskipun mendapat dukungan, jelas tidak seperti keluarga Wu dan keluarga Zheng, Wu Dongtian dan Zheng Batian sangat perhatian. Alasan terakhir adalah Xiao Yu jelas lebih lemah dari Wu Dongtian dan Zheng Batian. Bahkan jika mereka mengejar, apakah mereka menunggu Anda untuk mengejar? Jadi, Anda memutuskan untuk menyerahkan Xiao Yu. Yun Weifeng bertanya balik. Yun Weitian tertawa dan berkata, kapan saya mengatakan saya menyerahkan Xiao Yu? Kakak Huang, apa maksudmu? Yun Weifeng mengerutkan kening. Jangan khawatir, dengarkan aku perlahan. Yun Weitian mengerang sebelum berkata, tidak peduli siapa di antara mereka bertiga yang akhirnya menjadi kaisar pertempuran, Anda berpikir bahwa jika kekaisaran Tianluo kita mengakui Xiao Yu, dia dapat dalam menghadapi badai benua yang akan datang, apakah itu akan dipertahankan? Petik 2. Yun Weifeng terdiam, berdiri dengan 3 kaki dan mendukung pihak manapun. Selama perang, itu pasti akan terpengaruh. Kehancuran negara sangat mungkin terjadi. Jika Anda tidak secara eksplisit mendukung satu pihak, kehancuran negara akan lebih cepat. Tanpa berkata apa-apa lagi, hanya Meng Yao, kita harus mendukung Xiao Yu, tetapi di pihaknya, bukan hanya Xiao Yu yang dirugikan, tetapi Wang Xing juga pasif, jadi kemungkinan besar akan paling terpukul pada tahap awal. Dan begitu kita secara eksplisit mendukungnya, kemungkinan besar kita akan menderita terlebih dahulu. Yun Weitian berkata tanpa daya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi Wu Zheng, dengan jelas menentang Xiao Yu, dan diam-diam mendukung, jadi bahkan jika ketiga pihak dalam hal perang, kita dapat melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan kekaisaran. Petik 2.
Mata Yun Weifeng membelalak, saudaraku, kamu. Yun Weitian melambaikan tangannya dan tertawa, apapun yang diperlukan untuk dianiaya, tidak apa-apa untuk disalahpahami. Dalam hal ini, bahkan jika pihak Xiao Yu akhirnya gagal, kita memiliki kesempatan untuk menjaga kekaisaran dari kehancuran. Dia berdiri perlahan, melihat potret di balik kasus Yusu adalah kaisar pendiri kekaisaran Tianluo. Selama kekaisaran tidak hancur, tidak ada penyesalan bahkan jika kekaisaran itu mati, apalagi disalahpahami oleh Meng Yao. Area terlarang istana, Xiao Yu membawa Yun Meng Yao dengan maksud untuk marah, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ditarik oleh Yun Meng Yao ke area terlarang istana. Area terlarang istana saat ini seperti negeri ajaib. Karena kekuatan keempat binatang buas besar telah sepenuhnya diserap oleh elang emas Xiao Yu, jiwa binatang elang, jadi meskipun ada napas kehidupan yang kuat di sini, tidak ada yang namanya Warcraft, hanya beberapa bunga dan tanaman. Berdiri di sini, merasakan napas yang kaya dan dinamis, itu benar-benar tak terlukiskan. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, dan melemparkan dirinya ke dalam hati dan limpa, sangat nyaman. Ao Yu, suara lembut dan bertubuh penuh terdengar dengan sedikit perhatian. Xiao Yu berbalik. Aku melihat Yun Meng Yao berdiri diam di belakangnya, dengan lembut mengulurkan tangan dan meraih kancing gaun itu, dan perlahan membukanya. Gaun putih itu perlahan terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan itulah keindahan pakaian dalam asteris. Tubuh giok cembung, merah muda dan putih. Xiao Yu merasakan api yang hebat meledak dari lubuk hatinya, bergegas dengan cepat ke kepalanya dan di bawahnya, dan hampir menenggelamkan akal. Sehatnya, Meng Yao. Xiao Yu memukul dirinya sendiri dengan keras. Flop, melihat gerakan Xiao Yu, wajah lembut Yun Meng Yao memerah karena malu. Pada saat ini, bahkan lebih menggoda untuk tertawa, menyebabkan puncak gunung bergetar, menyebabkan mata Xiao Yu menyemburkan api. Yun Meng Yao menggigit bibirnya, mengangkat lianbu dengan lembut, dan datang ke Xiao Yu. Aroma perawan yang samar datang ke wajah dan bahkan lebih menggerahkan. Meng Yao tahu pikiranmu. Yun Meng Yao berkata dengan lembut, mengulurkan tangan dan memegang bibir Xiao Yu, berbisik lembut, Meng Yao pernah mencampurkan beberapa pikiran lain denganmu, mengetahui bahwa kau memiliki Dewi Tiga Warna, aku bahkan ingin menggunakanmu untuk menjadi master kelas pertempuran kerajaan, dan membiarkanmu menyerah di bawah rok delima. Tujuannya adalah untuk melindungi keluarga kerajaan Tianluo, tetapi setelah kami meninggalkan ibu kota Turo, semuanya berubah. Xiao Yu menatapnya dan tidak berbicara. Kami menjalani hidup dan mati bersama, dan kami tinggal bersama di gua. Yun Meng Yao berkata di sini, bahkan lebih malu, bersandar dengan lembut di lengan Xiao Yu. 3 hari, ketika Sister King tidak dapat bergerak bebas, perhatianmu Meng Yao untuk Meng Yao ada di dalam hatinya, dan itu akan menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Pada saat itu, Meng Yao meninggalkan semua pikiran di hatinya di belakangnya. Dia berjinjit dan berkata di telinga Xiao Yu, pada saat itu, Meng Yao berkata pada dirinya sendiri bahwa dia milikmu, dan memilikinya. Yun Meng Yao memiliki temperamen yang cantik dan elegan, dengan selera mewah yang tak terlukiskan. Dia menatap Xiao Yu dengan senyum tipis, dan perlahan memutar tubuhnya. Sosoknya yang cantik seperti bunga peoni yang mekar penuh. Di surga dan bumi ini, sentuhan musim semi ditambahkan ke surga dan bumi yang aneh ini, sehingga matahari dan bulan kehilangan warnanya. Meng Yao, kamu adalah wanita paling cantik dan cerdas yang pernah kulihat. Xiao Yu menatap kosong dan bergumam pada dirinya sendiri, melihat penampilan Yun Meng Yao yang cantik dan elegan, itu bahkan lebih mengganggu. Mata Yun Meng Yao meneteskan air mata, tetapi dia memiliki senyum manis di wajahnya. Kamu harus mengambil apa yang kamu katakan dan mendengarkanku. Meskipun dia mengambil inisiatif, dia juga sedikit gugup. Bagaimanapun, itu adalah pengalaman hidup yang paling penting, tentu saja. Ada lapisan pemikiran lain, yaitu memanjakan diri sendiri. Dengan lembut membuka jepit rambut, rambut seperti air terjun itu menjuntai seperti satin halus, dan hitam dan berkilau seperti batu giok tinta. Di balik kulit sebening kristal dan seputih kristal itu, berkilauan dengan kilau yang memikat. Dia tersenyum penuh harap, hidung mancungnya yang mungil seindah giok, pipinya yang merah jambu, kulitnya yang sedingin es. Air musim gugur adalah giok berdarah seperti tulang, hancur dan malu, tetapi masih mulia dan berdebu, seperti dewi yang jatuh ke bumi. Xiao Yu sudah begitu panas sehingga dia melempar Yun Meng Yao ke tanah. Ketika teriakan kebahagiaan terdengar, keduanya bergabung bersama.
Yang terjadi selanjutnya adalah badai kegembiraan. Demikian pula, keduanya tidak mengetahui bahwa pada saat penyatuan mereka, elang emas dan jiwa binatang di dada Xiaoyu segera memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Elang emas, jiwa binatang, tampaknya telah dibangkitkan. Jin Mao yang menyala-nyala memiliki suasana kelahiran kembali. Ding ding ding, suara renyah keluar, tetapi itu adalah liontin bulan sabit yang dibentuk oleh leher Xiaoyu yang tergantung di leher Supreme Moon, yang bergetar hebat dengan lari cepat pemiliknya yang gila. Sentuhan api keemasan muncul dari liontin bulan sabit. Itu tentu saja Supreme Kim. Sayap emas tertinggi yang kuat dan perkasa terlepas dari liontin bulan sabit dan memasuki tubuh Xiaoyu. Pada saat yang sama, aliran udara dingin dan keras ditransmisikan dari tubuh Yun Mengyao, yang telah tenggelam oleh asteris, dan masuk melalui kombinasi keduanya. Di dalam tubuh Xiaoyu, dua aliran udara, satu panas dan satu dingin, bertemu pada pola binatang suci elang emas dan jiwa, masing-masing. Tidak seorang pun tahu, arus dingin tulang ini secara resmi adalah kutukan kejahatan di rumah kerajaan Tianluo. Kutukan-kutukan ini diwariskan melalui darah. Bahkan jika kaisar pendiri pertama kekaisaran Tianluo adalah kursor bintang yang tak tertandingi atau pejuang kursor bintang, ia tetap tidak dapat mengangkat kutukan itu dan meneruskannya ke generasi mendatang. Yun Weitian dan Yun Weifeng dipindahkan ke kutukan tertentu, tetapi tidak dapat diangkat sama sekali. Sekarang itu adalah jejak terakhir kekuatan kutukan yang tersisa di tubuh Yun Mengyao. Kekuatan ini ditransmisikan ke tubuh Xiaoyu, dan segera diserap oleh elang emas, jiwa binatang elang, dan elang emas tertinggi yang tersembunyi di dalam liontin bulan sabit diserap. Dia, seolah-olah suara meringkik burung elang emas. Kekuatan jahat terkutuk dan jin tertinggi yang bertabrakan bersama, dan sisa-sisa kekuatan kutukan jahat langsung dibombardir oleh jin tertinggi Yan, dan jin tertinggi Yan juga rusak sampai batas tertentu. Dilahap, membuat roh kondor Jinsu yang sudah kuat berubah menjadi seperti binatang buas lagi. Elang jiwa emas dan jiwa binatang itu sendiri memiliki kekuatan tingkat Raja Surgawi sebelum kematiannya. Sekarang ia memiliki kekuatan dari 4 binatang suci agung. Kekuatannya adalah Xiaoyu, tidak mungkin untuk menentukan, dan sekarang bahkan lebih tidak normal. Elang emas, jiwa binatang, telah mengalami transformasi mendasar, dan transformasi ini tidak dapat dijelaskan oleh Warcraft. Geraman dan erangan, dua pria dan wanita muda, tubuh pria yang kuat, dan tubuh yang lembut dan cantik akhirnya berhenti. Mereka berpelukan erat, merasakan keindahan Yuyun, mendengarkan detak jantung satu sama lain, dan menyadari bahwa ada aku di dalam dirimu, dan kamu di dalam diriku. Rasa tenang yang luar biasa, tidak ada yang diam. Ketika keempat mata itu berseberangan, keduanya tidak bisa menahan diri untuk berciuman. Aoyu, Meng Yao, keduanya berpelukan erat. Xiaoyu berbaring telentang di tanah, merasakan bahwa napas roh di dunia ini semakin kuat dan kaya, seolah-olah dia sedang membaptis tubuhnya, lengan kirinya terentang, mengambil Yun Mengyao. Aoyu, ini, Yun Mengyao bersandar di dadanya, tetapi menemukan pola elang emas dewa. Xiaoyu melihat ke bawah, dan segera menemukan perubahan jiwa binatang dewa elang emas. Meskipun awalnya hidup, ia tidak memiliki vitalitas, tetapi sekarang sangat kuat. Mata elang itu terbuka lebar, menunjukkan semangat juang yang tinggi, tetapi sekarang mereka menutup mata mereka rapat-rapat dan tampak tertidur. Mereka dulu mengepakkan sayap mereka, tetapi sekarang mereka mengecilkan sayap mereka. Dan satu hal lagi adalah membentuk lingkaran emas di sekitar pola jiwa binatang dewa elang emas dan mengelilinginya. Sepertinya ada napas Jin Mao tertinggi. Xiaoyu ragu, dia juga sudah sering berhubungan dengan Supreme Jin Ye. Tentu saja, dia punya pemahaman tertentu, tetapi dia tidak begitu yakin, jadi dia meraih liontin bulan sabit itu. Yun Mengyao melihat liontin itu, siapa yang memberikannya padamu, bingung. Zian, atau Yuyi, cemburu. Xiaoyu tersenyum dan meremas dada penuhnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangnya di telapak tangannya, meremasnya dengan lembut, dan merasa hebat. Ya, aku hanya cemburu. Yun Mengyao berguling dan menekan tubuh Xiaoyu, wajahnya yang menawan menunjukkan cinta musim semi yang tak terbatas, meskipun mereka lebih. Awal dariku, akulah yang pertama memberikan diriku padamu hihi, mereka tahu, mereka seharusnya lebih cemburu. Xiaoyu mengangkat tangannya dan menepuk pinggulnya. Aku ingin merayuku lagi. Xiaoyu langsung marah ketika dia menggosok tubuhnya.
Aku hanya merayumu. Yun Mengyao duduk sambil memegang dada Xiao Yu. Aku ingin menjadi yang pertama mengandung anakmu, dan aku ingin. Ini lebih buruk daripada seks yang paling kuat. Keduanya memulai badai lainnya. Panggilan. Xiao Yu menghela napas dengan nyaman, menatap Yun Mengyao seperti pantai berlumpur, membelai punggungnya yang halus dan bersih, dan berkata dengan lembut, "Liontin ini adalah kartu terbesarku." Sambil berbicara, dia dengan ringan menyentuh liontin bulan sabit. Dentang. Dalam erangan pedang, Monfal muncul pedang surgawi tertinggi. Xiao Yu tertawa, ini adalah pedang surgawi tertinggi yang diciptakan oleh Master Xie Gothik untukku. Menurut Master, pedang ini dapat disebut sebagai prajurit Raja Surgawi pertama. Begitu, ketika kamu bermain melawan Lu Tengfei, dia menggunakan kekuatan dua Raja Surgawi untuk saling membantu secara diam-diam, dan dia dapat menggunakan pedangnya untuk menghancurkan cahaya biru yang sangat defensif. Kata Yun Mengyao, ya, Monfal memiliki karakteristik yang mengabaikan pertahanan, dan pertahanan murni ada di depannya, tidak menunggu apapun. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, dan dia mengubah Monfal menjadi liontin bulan sabit dan menggantungnya di dadanya, matanya tertuju pada di dada itu ada elang emas dan pola jiwa binatang buas. Yun Mengyao menyeringai, lihat aku. Selama percakapan, dia berbalik dan bergabung dengan Xiao Yu lagi, lalu tangannya bertautan dengan tangan Xiao Yu, kepalanya dicium bibir Xiao Yu, matanya sedikit terpejam. Emas bersinar. Ketika Yun Mengyao duduk, terpisah dari bibir Xiao Yu, dia melihat pola kondor elang emas muncul di atas dadanya yang menjulang tinggi dan indah. Ini dia, Xiao Yu berkata dengan heran. Yun Mengyao tertawa, jika aku tidak salah menebak, ini seharusnya menjaga binatang buas binatang pelindung. Pikiran Xiao Yu langsung muncul bahwa ia telah bertemu dengan pelindung Qinglong, pelindung Suzaku, dan pelindung Xuanwu berkali-kali. Satu-satunya yang belum ia lihat adalah pelindung Baihu. Maksudmu panggilan dan perlindungan yang unik untuk 7 klan kuno agung? Tanya Xiao Yu. Yun Mengyao merapikan rambutnya di depan dahinya, dan gairahnya hanya membuatnya berkeringat tipis di dahinya. 7 keluarga kuno tidak memiliki peringkat khusus, tetapi pada prinsipnya, semua orang menggunakan 7 peringkat ini secara default. Keluarga besar kuno memiliki peringkat, yaitu Wu, Hu, Han, Zheng, Xiao, Wang, Xing. Yang terkuat adalah keluarga Wu, yang terlemah adalah keluarga Xing, tetapi 4 yang pertama, yaitu Wu, Hu, Han, kesenjangan antara keluarga Zheng lebih kecil, karena mereka telah menerima kekuatan pelindung dari 4 binatang buas besar. Keluarga Wu dijaga oleh naga biru, keluarga Hu dijaga oleh harimau putih, keluarga Han dijaga oleh Suzaku, keluarga Zheng dijaga oleh Basal, dan keluarga Xiao lainnya, uang rumah dan keluarga bintang belum menerima kekuatan pelindung, jadi secara bawaan, ketiga perusahaan ini lebih rendah. Petik 2. Xiao Yu setuju dengan pernyataan ini. Dengan kekuatan penjagaan, para penguasa dari 4 keluarga besar tidak terkalahkan di level yang sama. Oleh karena itu, jika konfrontasi yang sebenarnya terjadi, 4 keluarga besar seperti keluarga Wu harus menempati keuntungan tertentu, dan 3 keluarga besar lainnya harus lebih rendah. Apakah kamu pernah melihat penjaga keempat binatang buas itu? Xiao Yu bertanya, dia agak menyesal. Dia tidak bertanya kepada binatang buas putih itu tentang masalah ini, dan tidak mengherankan bahwa pada saat itu dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah keempat binatang buas itu. Kekuatan penjaga, dan keempat binatang buas lainnya semuanya disegel. Penampakan yang tidak benar itu juga sangat memengaruhinya, membuatnya tidak dapat tenang dan memikirkan beberapa masalah. Yun Mengyao tertawa, saya pernah membaca sebuah buku kuno yang ditulis oleh seorang guru di samping Tian Luo Kaiguo. Guru ini tidak pernah berlatih, tetapi ahli dalam semua profesi. Di antaranya adalah yang pertama dalam bukunya. Di halaman 396, ada catatan terperinci tentang kekuatan pelindung dari 4 binatang besar. Di atasnya, ada pola kekuatan pelindung dari 4 binatang besar, yang hampir sama dengan pola pelindung elang emas. Penampakan Cheng Qinglong, harimau putih, Suzaku, dan Xuanwu juga merupakan penjabaran pertamanya. Keempat binatang besar itu mungkin bukan tubuh mereka, tetapi mereka mungkin disegel, atau mereka mungkin tidak tahu apakah itu benar. Petik 2. Itu benar. Xiao Yu sedikit terkejut. Keempat binatang besar itu disegel, bukan tubuh mereka. Ini sebenarnya disimpulkan. Bagaimana dia menyimpulkannya? Benarkah? Yun Mengyao terkejut. Xiao Yu berkata,
Ya, itu benar. Harimau putih binatang itu memberitahuku secara langsung bahwa ia memiliki syarat untuk mengangkat segel. Dia mengeluarkan manik suci yang diubah oleh harimau putih binatang itu. Ini adalah harimau putih binatang itu. Mintalah aku untuk membawanya ke Pulau Suci Malaikat dan meletakkannya di batu Sansheng, dan itu dapat memulihkan tubuh. Melihat mutiara suci yang bersinar lembut, Yun Mengyao menahan rasa mendidih di hatinya untuk waktu yang lama. Buku itu mengatakan bahwa ada dua alasan untuk ragu. Yang pertama adalah bahwa kekuatan dari 4 binatang besar bukanlah kekuatan Warcraft sumber, tetapi kekuatan lain yang sangat kuat. Kedua, peringkat dari 4 binatang besar tidak seperti sekarang. Naga biru adalah yang terkuat, harimau putih adalah yang kedua, dan basal adalah yang terlemah. Seharusnya harimau putih, yang terkuat. Itu cukup kuat. Petik 2. Bagaimana mengatakannya? Bukan kekuatan Warcraft. Kekuatan apa itu? Bagaimana dia menilai? Xiao Yu bertanya dengan cepat. Tidak ada catatan terperinci, tetapi sudah dipastikan bahwa itu bukanlah kekuatan Warcraft. Yun Mengyao berkata dengan lembut, ahli kitab mana yang dapat dikatakan ahli dalam semua kemampuan profesional, bahkan sumber kekuatan Warcraft telah dipelajari, jadi dia menyimpulkan bahwa keempat binatang besar itu bukanlah Warcraft. Oleh karena itu, mereka kemungkinan besar disegel, mereka mungkin orang, mereka mungkin kekuatan dari neraka legendaris. Untuk poin kedua, Kaisar Tian Luo memberitahunya. Pejuang Star Cursor dapat meminjam kekuatan keempat binatang besar itu. Jika dia tahu ini, tidak ada keraguan tentang itu. Xiao Yu berkata, sejauh yang kita ketahui, peringkat keempat binatang besar adalah hasil dari perbandingan kekuatan mereka. Karena White Tiger lebih kuat, itu hanya dapat menunjukkan bahwa White Tiger disegel, dan itu dapat dianggap sebagai bukti tidak langsung. Selama 2 hari, mereka tinggal di daerah terlarang. Karena ini adalah tempat untuk menekan National Games, Xiao Yu bahkan lebih cocok dengan National Games Tian Luo, jadi orang luar pasti ingin masuk, kecuali mereka setuju dengan Xiao Yu. Dalam 2 hari terakhir, mereka bahagia. Hingga hari ketiga, kedua pria itu keluar dari area terlarang. Yun Mengyao, yang dirawat oleh Xiao Yu, memancarkan pesona yang luar biasa. Awalnya, dia adalah penampilan yang tak tertandingi dari kecantikan nomor 1 daratan. Sekarang dia memiliki sedikit kedewasaan, dan pesona menawan itu, dikombinasikan, membuat Yaking tercengang, sulit untuk melepaskan diri. Petik 2. Sangat cantik, gumam Yaking. Xiao Yu tertawa, kakak. King bisa begitu cantik, hanya butuh aku. Ah, sebelum dia mengatakan apapun tentang lelucon itu, Yaking mengulurkan tangannya dan mendorongnya keluar. Aku akan berbicara dengan Meng Yao, dan kamu, pemetik bunga, pergilah. Xiao Yu mengangkat bahu, mengucapkan selamat tinggal kepada putri kedua, dan langsung menuju ke toko Master Gothic Xie. Dia ingin bertanya kepada Master Gotrice tentang sesuatu. Orang yang bertanggung jawab atas toko itu melihat bahwa itu adalah Xiao Yu, dan tanpa halangan apapun, dia membiarkannya masuk ke halaman belakang. Begitu dia memasuki halaman belakang, Xiao Yu melihat patung Dewi itu. Pada saat ini, patung Dewi itu telah menyusut hingga kurang dari sekitar 2 meter, dan masih menyusut dengan kecepatan secepat yang dapat dilihat oleh matanya. Master Gotrice melepaskan lambang emas tertinggi di sebelahnya, dan dia mengucapkan mantra, tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yu berdiri dan menunggu. Setelah sekitar 2 jam, patung Dewi itu menyusut menjadi sekitar 1 meter 65 tahun, dan kemudian Master Gotrice berhenti dan berhenti. Anda di sini, kata Master Gotrice. Xiao Yu dengan cepat memberi hormat, Master. Duduklah. Master Gotrice berkata pada kursi di sampingnya, setelah beberapa saat, Yui dapat menggunakan Tian Sui Lingzu untuk menyerap sepenuhnya kekuatan Dewi, dan saatnya untuk keluar. Duduk, Xiao Yu berkata, menyerap kekuatan Dewi. Apakah patung itu adalah kekuatan Dewi? Master Gothic tertawa, iya, Dewi itu juga dikenal sebagai gadis naga. Dia adalah ahli mantra hebat dari generasi sebelumnya. Dengan belas kasih yang luar biasa, dia mengubah hidupnya menjadi Danau Dewi dan membasuh darah Hydra. Kekuatannya begitu kuat sehingga telah mengembun menjadi patung Dewi, yang selalu tersembunyi di Danau Dewi. Petik 2. Jadi, apakah Yui harus menjadi ahli kutukan? Dia mewarisi jubah Dewi. Xiao Yu terkejut, memikirkan kekuatan Dewi yang mengerikan, dia tidak bisa menahan perasaan senang untuk Qin Yui. Tidak semudah itu untuk menjadi ahli kutukan,
kata Master Gothik, serius. Bahkan jika ada manik roh surgawi dan kekuatan dewi, dia masih perlu menjalani setidaknya 2 tahun kerja keras jika dia benar-benar memilikinya. Selama ini, dia tidak dapat menggunakan mantra apapun, dan dia masih dianggap sebagai orang biasa. Xiao Yu tertawa, aku percaya pada Yui. Master Gothik Xie mengangguk dan tidak berbicara, membiarkannya dipilih sebagai murid. Iblis kecil Qin Yui secara alami luar biasa, dan dia juga penuh percaya diri. Master, lihat apa yang terjadi padaku. Xiao Yu membuka kancing kemejanya, memperlihatkan pola elang emas dan jiwa binatang di dadanya, dan bertanya pola burung elang emas bersinar terang di bawah sinar matahari. Mata Master Gothik setajam pisau, menatap pola itu. Butuh waktu lama sebelum dia menutup mata dan menarik napas, berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya saatnya bagi mereka untuk mengangkat segel mereka akhirnya tiba. Master, bisik Xiao Yu, aku melihat Master Gothik Xie mendesah, ini adalah binatang penjaga, dan telah menyerap kekuatan dari 4 binatang utama, ditambah kekuatan binatang penjaga yang dibentuk oleh guci emas tertinggiku dan kekuatan kutukan yin yang ekstrim. Benar saja, itu adalah binatang penjaga. Xiao Yu sangat gembira, dia juga memiliki kekuatan untuk menjaga binatang itu, dan itu adalah transformasi dari elang emas, binatang dan jiwa. Kekuatannya harus lebih kuat, bagaimanapun, itu menyerap kekuatan dari 4 binatang. Kekuatan binatang penjagamu seharusnya menjadi fondasi yang diletakkan oleh binatang buas harimau putih. Master Gothik berkata, bagaimana Tuan tahu? Xiao Yu tersandung. Mengenai binatang suci, harimau putih menghancurkan kartu mantra, sehingga binatang emas, elang suci, dan jiwa binatang melekat padanya. Hanya sedikit orang yang tahu, dan tidak jelas bagi orang luar. Segel elang emas condor diberikan kepada klan Huoyun oleh segel saya. Tuan Goticher tampaknya ada dalam ingatan. Pada saat itu, saya baru saja memasuki level raja. Kekuatan segel pada mantra itu juga telah mencapai level raja perang. Bagaimana orang yang menganggur dapat diangkat? Hanya master level raja perang yang dapat melakukannya, dan tubuh Anda membawa napas harimau putih yang sangat kuat, jadi saya menyimpulkan bahwa itu seharusnya binatang buas harimau putih. Kemungkinan besar akan memiliki kesempatan untuk mengangkat segel. Petik 2. Tepat sekali. Xiao Yu melihat bahwa Tuan Gothik Xie dapat menganalisisnya, dan tidak ada yang disembunyikan, jadi dia mengatakannya dengan jujur. Tuan Gothik tertawa dan berkata, itu benar. Dia melihat polanya, dan berkata dengan emosi, keempat binatang buas besar itu telah disegel selama lebih dari 20.000 tahun dan lebih dari 9.000 tahun. Segel itu melambat lebih dari 10 kali lipat, tetapi bagaimanapun juga, mereka terlalu kuat, dan mereka masih selamat dari kematian dan mencapai tingkat Raja Perang. Kehidupan sudah mati. Mungkinkah dikatakan bahwa rentang hidup keempat binatang buas besar itu tidak dapat mencapai hampir 30.000 tahun, dan hanya berdasarkan kemampuan khusus dari tubuh mereka masing-masing, mereka telah bertahan hingga saat ini. Tuan, apa tubuh keempat binatang buas besar itu? Xiao Yu bertanya. Aku tidak tahu, Master Gothik menghela napas. Mereka semua datang dari tempat paling misterius di Pulau Suci Malaikat, tempat yang belum pernah aku datangi, tetapi, sampai pada satu titik, aku masih tahu bahwa segel dari 4 binatang besar itu sebenarnya secara keseluruhan, harimau putih binatang itu menghancurkan kekuatan segel, sehingga segel dari 3 binatang besar lainnya akan sangat melemah karena ini, dan penampilan fisik mereka dapat dipulihkan tanpa kondisi khusus. Xiao Yu sedikit linglung, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tuan, Xiao Bai pernah memberitahuku bahwa keturunan dari mereka yang menyegel 4 binatang besar mereka masih ada di sana. Jika keempat binatang besar itu mengangkat segel mereka, apakah keturunan dari mereka yang menyegel mereka akan keluar untuk ikut campur? Ini adalah Xiao Yu. Khawatir, jika orang-orang kuat misterius itu datang untuk ikut campur, aku khawatir Xiao Bai dan yang lainnya mungkin tidak dapat memulihkan tubuh. Mereka tidak bisa menghentikannya. Master Gothrichi menunjukkan sedikit ejekan. Pulau Suci Malaikat hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun, dan sisanya, bahkan aku, tidak dapat memasukinya, belum lagi 4 binatang buas besar dari di tempat paling misterius di Pulau Malaikat Suci. Selama kamu berada di sana, kamu ingin mendapatkan perlindungan dari kekuatan itu. Tidak dapat dibatalkan untuk mengangkat segel dari 4 binatang buas besar. Diam. Diam, Xiao Yu merasa lega.
Kudengar Master Gothic Xie melanjutkan perkataannya, 4 binatang besar itu telah dibuka segelnya, dan pembukaan Pulau Suci Malaikat kali ini berarti bahwa pasukan pelindung dari 4 binatang besar itu akan berasal dari 4 seni bela diri utama, keluarga Hou, keluarga Han, dan keluarga Zheng. Keluarga itu diusir dan disingkirkan, mereka tidak akan lagi memiliki kekuatan pelindung, dan kekuatan binatang pelindung baru akan terlahir kembali di Pulau Malaikat. Kupikir kau juga harus memahami bahwa kekuatan binatang pelindung itu penting bagi keluarga besar. Seks pasti akan menjadi situasi di mana para pahlawan bertarung. Kau memiliki kekuatan pelindung Golden Eagle Condor, dan kau akan memiliki keuntungan mutlak, tetapi premisnya adalah untuk membangkitkan kekuatan pelindung. Golden Eagle Condor milikmu, dan hanya jika ia terbangun, kau dapat berharap untuk menangkap yang lain dari 4 binatang besar dewa, dan kemudian mendistribusikan kekuatan pelindung ini kepada keluarga besar lainnya yang mendukungmu. Tuan, kumohon. Xie Aoyu terkejut. Pembukaan Pulau Malaikat yang emosional masih merampas kekuatan pelindung dari 4 binatang besar dari 4 keluarga, melahirkan perwalian baru. Hal yang sama berlaku, segel dari 4 binatang besar telah diangkat, dan perwalian mereka secara alami akan kembali ke tubuh dan meregenerasi yang baru. Ya, menggabungkan karakteristik Golden Eagle Condor dan kepemilikan Anda atas 3 warna sendan, untuk membangkitkan kekuatan pelindung Golden Eagle Condor, diperlukan 3 hal. Kata Master Guthrie, ketiga hal ini adalah Tianxinmu, Purple Fire Spar, Red Immortal Grace. Tentu saja, selain mengandalkan ini, ada kekuatan lain, yaitu, tidak dapat ditemukan. Apakah itu benar-benar ada, sulit untuk dikatakan, jadi Anda tidak boleh terlalu boros. Saya mengerti. Xie Aoyu mengangguk. Bahkan Gotlieche mengatakan bahwa itu mungkin tidak benar-benar ada, dan tidak mungkin itu ada. Gotliecher berkata, Anda dapat pergi ke Iron Battle City, di mana ada Tianxinmu. Purple Fire Spar biasanya diproduksi dari bagian terdalam pegunungan Hengduan. Red Immortal Grace seharusnya hanya ditemukan di Angel Island. Tizancheng memiliki Tianxinmu. Xie Aoyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia bersiap untuk pergi ke kota Tizan, tetapi dia tidak perlu mencarinya dengan sengaja. Karena tombak api ungu berada di bagian terdalam pegunungan Hengduan, mungkin dalam hal pengetahuan Raja Kayu Tianlou, dia seharusnya bisa mengetahui di Pulau Malaikat, dia juga bisa mencarinya. 3 hal seharusnya tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Papa, dalam suara renyah itu, aku melihat patung dewi itu tingginya hampir sama dengan iblis kecil Qin Yui, dan sangat kurus dan gemuk. Pada saat ini, patung dewi itu mulai retak. Sosok Qin Yui muncul, terputus. Patung dewi itu benar-benar hancur. Iblis kecil Qin Yui tiba-tiba membuka matanya, dan segera napas seperti pasang surut keluar dari tubuhnya, dan dia membawa sedikit tekanan. Iblis besar, Qin Yui melirik Xie Aoyu, tidak bisa menahan kegembiraan, melompat, dan bergegas. Mengulurkan tangan dengan bantuan Qin Yui yang berkibar, dia merasakan napas murni yang terpancar darinya, dan hati Xie Aoyu pun bergoyang, mungkin karena dia baru saja merasakan cita rasa pria dan wanita, yang membuatnya begitu impulsif. Bagaimana rasanya mendapatkan kekuatan Dewi? Xie Aoyu tertawa. Tentu saja tidak apa-apa. Qin Yui berkata dengan gembira, Dewi adalah gadis naga generasi ke-27. Dimulai darinya, aku sekarang adalah gadis naga generasi ke-28. Hehe, tunggu sampai aku menguasai semua kutukan wanita naga. Pada saat itu, aku bisa menjadi raja perang. Melihat pola seperti hati Qin Yui seperti Tianshui Lingzu, Xie Aoyu tertawa. Kalau begitu kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi raja perang di masa depan. Kalau begitu, aku ingin kamu melindunginya. Qin Yui menepuk dadanya, tidak masalah. Ketiganya tertawa. Master Gotliecher berkata, gadis kecil, jangan terlalu senang, kamu harus mewarisi warisan gadis naga, tetapi itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bukankah itu terlalu sulit? Qin Yui agak takut untuk mendapatkannya. Dia termasuk tipe tipikal orang yang sangat malas dengan bakat super. Jika kamu mengubah orang lain, aku khawatir levelnya tidak akan jauh lebih rendah dari Xie Aoyu. Xie Aoyu berkata, iblis kecil, jangan mengecewakanku. Tentu saja, kapan aku mengecewakanmu? Aku iblis kecil. Qin Yui mendengar Xie Aoyu mengatakan ini, segera mengangkat dadanya, dengan percaya diri. Master Gothic Xie tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Untungnya, ada Xie Aoyu lain yang menuruti iblis kecil itu. Kalau tidak, bahkan dia benar-benar tidak yakin bahwa Qin Yui akan terus berlatih keras.
Setelah berdiskusi dengan mereka sebentar, Xiao Yu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan begitu mereka pergi, mereka melihat Li Chaofeng berlari menghampiri, tetapi ternyata para raksasa dan Nocturne yang telah menunggunya selama 2 hari di restoran Golden Resplendent. Xiao Yu kemudian teringat bahwa para raksasa berubah dan Night Demon Taros telah mengatakan bahwa sehari setelah Raja Tianluo bertanding, dia akan mengadakan perjamuan di restoran emas dan memberitahu dia mengapa mereka begitu membantunya ketika dia datang ke restoran emas dan cemerlang itu. Xiao Yu melihat lebih dari 10 master dari Giant dan Nocturne, di antaranya berubah dan Talos ada di antara mereka. Xiao Yu dengan cepat meminta maaf. Orang-orang dari kedua ras itu sedikit tidak senang, lagi pula, mereka adalah para tetua di klan dan merekalah yang memiliki kekuatan besar. Dapat didengar bahwa Xiao Yu berasal dari Master Gothic, dan kemarahan orang-orang dari kedua ras itu langsung lenyap. Tidak ada bayangan dan jejak. Sekarang seluruh benua tersebar di mana-mana. Pria misterius di belakang Qin Yuyi adalah Master Gothic. Di bawah pengenalan berubah dan Talos, Xiao Yu juga mengenal orang-orang ini. Di antara mereka adalah para tetua dari Giant dan Nocturne, yang datang atas nama para leluhur mereka. Tetua dari Giants Cloudners memimpin untuk berkata, "Xie Sao, berani bertanya?" Pria misterius di belakang Nona Qin Yuyi adalah Master Gothic. Tepat sekali. Xiao Yu juga merasa bahwa tidak perlu menyembunyikannya. Sekarang, sang guru telah menerima iblis kecil itu sebagai murid dan mengajarinya secara pribadi. Kurasa tidak akan butuh beberapa tahun bagi iblis kecil itu untuk menjadi Raja Perang. Raja Perang, banyak orang di kedua ras tidak dapat menahan keterkejutan, dan berbisik. Bagaimana Xie Sao bisa yakin? Tanya tetua coach, tetua suku Night Demon. Baru saja, sang guru berkata. Xiao Yu tidak mengatakan bahwa Qin Yuyi mewarisi warisan gadis naga. Dia mengubahnya sedikit dan mengganti pernyataan Qin Yuyi dengan pernyataan Gothic Rieche, sehingga secara meyakinkan, Master Gothic Rieche dapat menakut-nakuti 7 keluarga kuno dan menghancurkan satu keluarga dengan tangan, membuatnya terlalu kuat. Kedua tetua dari kedua ras saling memandang dengan anggukan kecil. Cloudners berkata, "Xie Sao tahu identitas Master Gothic." Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Tetua tahu. Saya tidak begitu yakin, hanya mengetahui bahwa identitas Master Gothliecher tampaknya sangat sederhana. 7 keluarga kuno-kuno didirikan 10.000 tahun yang lalu dan berlanjut hingga hari ini. Saya telah menghadapi 3 krisis pemusnahan. Leluhur ini diselamatkan, kata Cloudners. Oh, apakah ini terjadi? Xiao Yu terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar. Nadi Master Gothliecher, artinya, setiap generasi memiliki kehadiran seperti Master Guthrie, dan situasi saat ini tampaknya adalah keberadaan Qin Yuyi yang menjadi generasi berikutnya dari Master Guthrie. Ribuan tahun yang lalu, keluarga besar, alien, kekaisaran, kerajaan, dan beberapa agama suci di daratan utama memasuki periode pertempuran jarak dekat. Pada saat itu, dikatakan bahwa sejumlah kecil kutukan ada pada saat itu, dan ada tanda-tanda bahwa daratan utama terbagi menjadi beberapa bagian. Seseorang lahir entah dari mana, menyapu bersih semua perlawanan, dan sangat mendukung pembentukan 7 keluarga kuno-kuno, dan mereka merumuskan aturan daratan, dan 7 keluarga kuno-kuno ini adalah perpaduan lebih dari selusin kekuatan pada waktu. Itu adalah leluhur Master Gothic, kata Cloudners. 7 keluarga kuno besar terbentuk seperti ini. Xiao Yu mengangguk sedikit, dan dari Master Gothic Xie ingin menerima Qin Yuyi sebagai murid, dia dapat melihat bahwa ini tampaknya mewarisi identitas, bukan sekadar warisan kekuatan. Bagaimanapun, Qin Yuyi adalah atribut air. Master Gothliecher adalah api, dan kekuatannya tidak dapat diwariskan. Dan 6.000 tahun setelah 7 keluarga kuno besar menjadi kuat, mereka mulai membersihkan kekuatan lain yang mungkin mengancam mereka. Cloudners melanjutkan, di antara mereka, para raksasa, Nocturne, wanita bersayap, dan orang-orang Tian yang awalnya telah bangkit pada saat itu, dan mereka diharapkan untuk bersaing dengan mereka. Kemudian, mereka diserang oleh 4 keluarga besar Wujia, Hujia, Zhengjia, dan Xiaojia. Mereka hampir dicuci darah. 4 ras utama hampir punah. Kemudian, para raksasa dan Nocturne mundur ke pegunungan Hengduan. Hanya ketika Raja Tentakel maju, mereka selamat, dan gadis bersayap dan Tianyang meninggalkan daratan dan tetap berada di pulau-pulau tersembunyi. Mendengarkannya, tubuh Xiao Yu juga duduk tegak. Dia samar-samar menebak apa yang dipikirkan kedua ras itu.
Empat ras kita memiliki kebencian yang tidak akan pernah terselesaikan dengan empat keluarga besar Wu, Hu, Zheng, dan Xiao, dan leluhur kita bersumpah kuat untuk tidak menghancurkan empat keluarga besar dan menjadi manusia. Cloudners berkata dengan suara yang dalam. Baru saja gadis-gadis bersayap dan suku Tianyang menyimpan kekuatan mantra mereka untuk menyelamatkan hidup dan api, jadi mereka hanya dapat sesekali mengirim beberapa generasi muda keluar, dan mereka tidak dapat campur tangan dalam badai benua yang akan datang ini, tetapi kami para raksasa dan Nocturne tidak tunduk pada batasan apapun. Dia menatap Xiaoyu dengan tegas. Apakah itu kebencian atau bantuan dari pendahulu Raja Tentakel, para raksasa dan Nocturne akan menjadi Xiao. Pendukung yang kuat. Petik 2. Xiaoyu mendengar kegembiraan itu, dia berkata dengan keras, bisakah keduanya mewakili kaum bangsawan? Tentu saja, kami di sini atas perintah Patriark, kata Yaskol, tetua suku Iblis Malam. Oke, aku tidak mengatakan apapun yang kosong. Xiaoyu mengangkat gelasnya. Aku, Xiaoyu, bersumpah di sini bahwa seumur hidupku, aku akan mencapai puncak bersamamu. Penatua Cloudners dari Giants berkata, Xiao tahu bahwa di antara 7 keluarga kuno, keluarga Wang dan keluarga Xing yang mendukungmu adalah yang terlemah, dan asal-usulmu ditakdirkan untuk lebih bela diri daripada di awal. Surga dan Zheng Batian lebih rendah satu sama lain. Seberapa yakinkah kamu dalam mencapai kemenangan akhir? Ini adalah ujian. Xiaoyu tertawa, bagi keduanya, dalam hatimu, apakah dukungan dari 7 keluarga kuno dan besar itu penting? Atau apakah itu penting untuk pertumbuhan orang-orang dengan 3 warna sihir? Pada tahap awal, kekuatan 7 keluarga anti-keluarga kuno itu penting, dan pada tahap selanjutnya, pertumbuhan penguasa Dewa 3 warna itu penting. Cloudners mengerang, meskipun kita tidak tahu apa itu Dewa 3 warna, kekuatan, tetapi pahamilah bahwa begitu Anda mencapai level Kaisar Pertempuran, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengubah situasi pertempuran, tetapi masalahnya adalah Xiao adalah yang terlemah sekarang, dan keluarga Wang dan keluarga Xing juga yang terlemah di antara 7 keluarga besar kuno. Wuhan dan Zheng Xiaoxi, bisakah kedua kekuatan di rumah membiarkan Anda tumbuh dewasa? Pertama, tetua mengatakan bahwa saya yang paling lemah, yang salah kedua, mereka tidak ingin saya tumbuh dewasa, tetapi saya masih hidup bebas, belum lagi, Wu Diantian dan Zheng Batian harus dapat tumbuh dewasa. Apakah tidak mungkin bagi mereka untuk dibunuh? Faktanya, situasi kita bertiga sama. Xiaoyu tersenyum santai. Bukankah Xiao yang paling lemah? Cloudners dan Yaskol membeku pada saat yang sama. Xiaoyu tertawa, tentu saja. Bahkan jika Wudongtian dan Zheng Batian kuat, mereka bukan saatnya untuk merebut harta karun itu bersamaku, dan akhirnya aku melarikan diri. Dia berani mengatakan ini karena sihir duniawi asli, perang ke-8, angin panjang dan awan berkumpul, keabadian berputar di seluruh dunia, kepercayaan diri yang dibawa oleh, aku ingin melihat mereka lain kali, aku memiliki setidaknya 80% kepastian untuk mengalahkan mereka. Percakapan berikutnya menjadi lebih dalam. Kedua tetua yang lebih tua mengajukan pertanyaan satu persatu. Xiaoyu memberikan jawabannya sendiri. Bahkan jika itu adalah masalah yang sangat sulit, dia juga memberikan pendapatnya sendiri. Beberapa tetua bahkan Zeze pujian dapat dilihat sebagai salah satu aspek kebijaksanaan Xiaoyu. Awalnya karena kebencian dengan beberapa keluarga besar kuno, mereka ditakdirkan untuk hanya mendukung 2 ras utama Xiaoyu, dan sekarang mereka pada dasarnya telah mengakui Xiaoyu. Raksasa dan Nocturne keduanya menyatakan dukungan mereka untuk Xiaoyu. Raksasa dan Nocturne dengan jelas menyatakan dukungan mereka, dan Xiaoyu sangat senang. Bagaimanapun, kekuatan kedua ras ini ada di sana, dan kekuatan mereka mungkin hanya setara dengan keluarga kuno berusia sekitar 5.000 tahun, dan mereka tidak dapat bersaing dengan 7 orang kuno. Dibandingkan dengan keluarga besar, tetapi warisan mereka benar-benar kuat. Jika tidak dicuci darah oleh 4 keluarga besar, seperti keluarga Wu, saya khawatir kekuatan 2 ras utama mereka seharusnya dapat bersaing dengan keluarga besar kuno, seperti keluarga Wu. Bahkan jika itu lebih rendah, itu tidak akan jauh lebih buruk. Penatua Cloudners dan Penatua Ashekole dapat mengungkapkan bahwa kekuatan mereka sama sekali tidak sesederhana yang diketahui orang luar sekarang. Sebagai sikap dukungan, kedua ras utama menawarkan hadiah. Ini adalah ramuan ajaib yang ditinggalkan oleh leluhur iblis malam kita. Penatua tua Ashkeller mengeluarkan ramuan kuning pucat yang memancarkan cahaya kuning samar, efeknya luar biasa. Bagi Xiao,
itu harus memainkan peran tertentu dalam kultivasi. Petik 2. Xiaoyu tertawa, sama-sama. Karena ini adalah kerja sama, tidak peduli seberapa sopan, itu tampak munafik. Xiaoyu mengambil silin Lingdan di masa lalu, tetapi hanya memegangnya di tangannya. Dia merasakan aroma yang menarik muncul di wajahnya, yang membuat Xiaoyu lebih jernih. Dan ini dikatakan telah dibuat oleh satu generasi dewa pengobatan tahun itu, dan memiliki efek luar biasa dalam mengubah fisik seseorang. Generasi dewa panah terkuat dalam sejarah klan iblis malamku telah mengambil dan ini untuk meletakkan fondasinya. Klan Ashekoler tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Xiaoyu meledak. Ada dewa panah dalam sejarah iblis malam. Dewa panah ini dikatakan sebagai eksistensi luar biasa yang memimpin era saat itu. Revisinya dikabarkan telah mencapai level Raja Perang. Pada masa kejayaannya, dengan busur dan anak panah, ia secara terbuka menantang keluarga Wu, keluarga Xiao, keluarga Hu, dan keluarga Zheng. Keempat keluarga besar adalah tuan yang paling kuat saat itu, dan mereka menang dalam satu gerakan. Setelah kembali ke keluarga mereka sendiri, tuan dari empat keluarga besar itu mati dengan kejam. Sekarang mereka ingin datang, membunuhnya. Prestise Dewa Panah juga telah menimbulkan sensasi di daratan, dan tiga karakter iblis malam sekali lagi menjadi ras kuat yang harus diperhatikan semua orang. Hadiah ini tampaknya agak berharga, kata Xiaoyu. Selama aku bisa membantu Xie Zhao sedikit, aku tidak punya kata lain tentang iblis malam. Ye Xikele, sesepuh Night Demon, mengatakan bahwa dia kuat dan juga menyatakan sikap. Night Devils tidak dipaksa memilih untuk mendukung daratan karena badai, tetapi mereka benar-benar mendukungnya. Saya menuliskannya, Xiaoyu tidak lagi berhenti. Dia menerima obat mujarab pembersih roh. Benda ini dapat membuat klan iblis malam menjadi ahli memanah tingkat pertempuran, jadi tentu saja akan memberikan efek yang besar padanya. Raksasa kita tidak dapat dibandingkan dengan suku iblis malam, dan tidak dapat menemukan obat suci dari obat mujarab pembersih pil. Raksasa Klotner mengangkat gelas anggurnya, meminumnya, dan mengeluarkan gulungan dari cincin luar angkasa. Itu adalah ekspresi dari raksasa kita. Petik 2. Xiaoyu mengerti bahwa mereka semua sudah siap, bukan sementara. Dia mengambil gulungan itu. Dengan senyum di wajah para raksasa, membuka gulungan itu dan melihatnya, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk berbisik kaget, perisai yang hancur. Itu adalah perisai yang hancur yang diciptakan oleh Ye Chaofeng, ahli besar keterampilan bertarung 1000 tahun yang lalu. Tetua ras raksasa, Klotners, tersenyum. Ye Chaofeng menciptakan teknik bertarung yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Tidak ada legenda 10.000 atau 8.000, tetapi kekuatannya secara alami berbeda. Yang paling kuat dari semuanya adalah 3 teknik bertarung yang dia ciptakan di tahun-tahun terakhirnya. Sekarang Xiaoyu telah memperoleh 2, jelas menjadi naga, tinju dan kilatan. Yang lainnya, tetapi berbeda dari atributnya, dia tidak berharap terlalu banyak. Perisai yang hancur ini, meskipun tidak sebanding dengan 3 teknik bertarung utama yang diciptakan di tahun-tahun terakhirnya, seperti Balongkuan, juga merupakan teknik bertarung luar biasa yang diciptakan oleh Ye Chaofeng selama periode puncak, yang merupakan yang kedua setelah 3 teknik bertarung utama. Perisai yang rusak, seperti namanya, memiliki kekebalan yang cukup besar terhadap pertahanan. Jika Monval Supreme Heavenly Knife milik Xiaoyu dapat mengabaikan semua pertahanan, menghancurkan perisai tersebut dapat mengurangi kekuatan pertahanan musuh hingga lebih dari 70%. Pedang Master tertinggi bulan menggunakan kemampuan Xiaoyu saat ini. Jika digunakan, masih memiliki efek samping yang besar, jadi tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Namun, menghancurkan perisai tidak memiliki efek samping. Budidaya perisai yang rusak akan memiliki kerusakan yang kuat pada pertahanan musuh, terutama dalam menghadapi kekuatan binatang penjaga yang dimiliki oleh 4 keluarga kuno yang hebat. Tetapi kamu memberikannya kepadaku. Xiaoyu menyingkirkan perisai dan gulungan yang rusak. Bahkan jika kamu ingin kembali, aku tidak akan mengirimkannya kembali. Haha, para raksasa tertawa. Untuk sementara waktu, suasana mencapai tahap asteris. Semua orang mendorong cangkir dan bertukar perasaan, dan bahkan menilai situasi saat ini. Masing-masing mengungkapkan pendapatnya sendiri. Ada beberapa orang yang sama atau berbeda. Melalui komunikasi, pendapat yang bersatu secara bertahap terbentuk. Artinya, badai kontinental sudah mulai dengan tenang, tetapi masih dalam skala kecil.
Buatlah sedikit gesekan. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan. Sangat mudah untuk pergi. Tentu saja, Xiaoyu secara khusus memperingatkan bahwa para raksasa dan Nocturne tidak boleh menunjukkan hubungan yang terlalu dekat dengannya untuk saat ini. Saya berharap kedua ras ini akan menjadi pasukan rahasia dan kedua ras itu akan dengan senang hati menjawab. Yang disebut pendukung akan menyembunyikan kekuatannya sebelum badai di seluruh benua dipicu. Xiaoyu tidak terkecuali. Bagaimanapun, pihaknya tampaknya yang paling lemah. Mereka berpisah dan para raksasa dan Nocturne pergi. Terlebih dahulu, setelah mereka pergi selama lebih dari setengah jam, Xiaoyu datang ke lantai 9 restoran Jinbihui, yang hanya terbuka untuk anggota inti keluarga Li. Sekarang Li Chaofeng sedang menciptakan teknik bertarung untuk Zhou Zhenwang, jadi setelah dia mengundang Xiaoyu, dia pergi, dan tidak ada seorang pun di lantai 9. Xiaoyu kemudian mengeluarkan perisai yang rusak dan memotong gulungan itu untuk mempelajarinya. Dibandingkan dengan obat mujarab pembersih roh, potongan perisai yang rusak tampaknya lebih buruk, tetapi bagi Xiaoyu, potongan perisai yang rusak adalah hujan yang tepat waktu. Dia sekarang semakin menghadapi para penguasa dari 4 keluarga besar dengan perlindungan kekuatan binatang penjaga. Dalam kasus pedang surgawi tidak dapat digunakan dengan mudah, menghancurkan perisai dapat dikatakan telah mengangkat kelemahan ini. Perisai yang hancur, seperti namanya, secara khusus dirancang untuk menghancurkan pertahanan. Itu adalah metode pertempuran khusus, seperti Xiaoyu menciptakan pertemuan 8 naga perang, pemberontakan abadi, yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya mengandung 2 keterampilan bertarung terkuat. Pengumpulan Long Feng Yun, untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, memenjarakan lawan dengan langit dan bumi yang kacau, yang mirip dengan teknik pertempuran ruang angkasa, dan mengalahkan kepercayaan diri dan kekuatan lawan dengan teknik pertempuran waktu, reinkarnasi abadi, dan akhirnya membunuh lawan. Penghancuran perisai ini merupakan penerapan teknik pertempuran. Melalui teknik pertempuran ini, ia memiliki efek yang hampir defensif, dan kekuatannya sangat kuat. Xiaoyu segera menatap Tuhan Broken Shield Cutting termasuk dalam skill bertarung yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa skill ini berada di urutan kedua setelah Balongkuan. Skill ini tidak sebagus Indefinite Flying Rotary Knife dalam aspek yang aneh, tetapi tidak kalah dalam hal kekuatan. Xiaoyu menontonnya dari awal hingga akhir, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berlatih. Awalnya, latihannya agak sulit. Kuncinya adalah mode operasi pertarungannya sangat aneh, yang sangat berbeda dari operasi teknik pertarungan umum, sehingga mudah untuk membuat kesalahan dan bahkan melukai diri sendiri. Namun, bagaimanapun juga, Xiaoyu berlatih salah satu dari 3 skill bertarung terkuat yang diciptakan oleh Ye Chaofeng. Oleh karena itu, pemahaman tentang Breaking Shield milik Ye Chaofeng jauh lebih cepat dan sangat menakjubkan. Berdasarkan Dragon Fist, dia menyadari cara menghancurkan shield dan membuatnya menyadarinya dengan cepat. Namun, selama lebih dari 1 jam, Xiaoyu pada dasarnya telah menyadari Broken Shield. Dia mendongak tanpa menggunakan senjata. Sentuhan halo emas pucat mengelilingi telapak tangan Xiaoyu, dan samar-samar mengandung salah satu ujung tajam yang menghancurkan segalanya, seperti skill bertarung metalik. Xiaoyu membalikkan semuanya. Klik, pisau belakang yang diletakkan di sebelahnya dipotong oleh telapak tangan Xiaoyu langsung dari bagian belakang pisau dan berubah menjadi 2 bagian. Xiaoyu tidak dapat menahan perasaan begitu rileks. Kekuatan menghancurkan perisai cukup bagus. Hati Xiaoyu tergerak, ia memikirkan pisau putar terbang yang tidak pasti. Pedang terbang yang tidak pasti ini terbagi menjadi jarak dekat dan jarak dekat. Pedang ini cukup bagus dalam jarak dekat. Pedang ini dapat dikombinasikan dengan 3 teknik bertarung utama yang dipelajari oleh Balongkuan. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Namun, pedang ini hanya sedikit kurang dalam hal serangan dan kekuatan penghancur. Mematahkan perisai justru kurangnya kecerdikan dan keanehan, tetapi sangat merusak. Jika keduanya digabungkan, itu bukanlah kombinasi yang tepat dari kecerdikan, keajaiban, dan kekuatannya secara alami cenderung meningkat secara dramatis. Memikirkan hal ini, Xiaoyu segera meneliti. Memadukan kemampuan jarak dekat dari perisai rusak dan pedang terbang yang tidak stabil. Fitur terbesar dari pedang terbang tak terbatas adalah ia dapat menggabungkan teknik bertarung apapun menjadi satu, dan kemudian mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Tidak sulit untuk menghancurkan perisai itu. Xiaoyu dengan susah payah menelitinya.
Butuh 2 jam penuh bagi Xiao Yu untuk melewati kesulitan-kesulitan itu. Dia mengayunkan pisau Roh Kudus dengan lembut, dan 5 lampu pedang terbang keluar, dan kelima lampu pisau itu saling bersilangan untuk membentuk jaring pisau yang sebenarnya. Bang 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 bang. Dalam suara mendesis, kekuatan cahaya pedang yang bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan perisai itu benar-benar melonjak, dan langsung menghancurkan batu peleburan emas yang paling keras menjadi berkeping-keping. Tahukah kamu, ini hanyalah kekuatan Xiao Yu. Jika dikerahkan dengan seluruh kekuatannya tentu saja lebih mengerikan, dan kekuatan satu pedang benar-benar luar biasa untuk menghancurkan pertahanan musuh. Menggabungkan perisai yang rusak dan pisau terbang, Xiao Yu bangkit dan meninggalkan restoran Golden Brilliant, dan juga memerintahkan pelayan untuk menangani barang-barang di lantai 9 yang dihancurkan olehnya. Sebelum mencapai pintu di lantai pertama, dia mendengar benturan logam dari luar, dan suara amarah dan denyutan. Dia pergi ke pintu dan melihat keluar, dan melihat lebih dari 10 orang mengepung 2 pemuda. Pria, kedua orang ini umumnya sama. Jika mereka tidak berpakaian berbeda, saya khawatir sulit untuk membedakan mereka. Tampaknya mereka adalah saudara kembar. Beberapa pengepungan itu akrab dengan Xiao Yu. Zhu Cheoksun dan Zhu Rongs dari keluarga Zhu, Luo Xingge, Luo Fangbei dari keluarga Luo, dan Tris dari keluarga Pasa yang terkait dengan monster vampir Ramos Li. Hei, si kembar terlihat buruk. Ya, siapa yang mengira Terry tidak sendirian di pintu, dan ada begitu banyak master yang diam-diam. Si kembar mungkin memusuhi Thrice. Ketika dia melihatnya, dia membunuh masa lalu dengan putus asa. Bahkan jika orang-orang ini keluar untuk membantu Thrice, mereka tidak akan mundur. Ada percakapan di telinga yang memperhatikan orang-orang yang bersemangat. Alis Xiao Yu mengernyit. Beberapa kata yang tampaknya acak, tetapi Xiao Yu mendengar misteri itu. Saudara kembar itu memiliki kebencian dengan Tris, dan mereka tidak berbagi kebencian surga. Bagi Xiao Yu, itu tidak masuk akal. Poin kuncinya adalah poin kedua. Sebenarnya ada seseorang yang telah berjalan di luar restoran yang indah, dan ada master yang secara diam-diam bersembunyi seperti Zhu Cheoksun dan Luo Xingge. Apa yang mereka lakukan? Melawanku. Xiao Yu merasakan hal itu untuk pertama kalinya. Jika bukan karena dia, mengapa dia harus menyergap di luar restoran Golden Resplendent, dan dia ada di dalam restoran Golden Resplendent? Tampaknya orang lain benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menyebabkan Zhu Cheoksun dan Luo Xingge melakukan tembakan serentak. Melangkah maju dari kepala orang yang menonton di depan. Xiao Yu mencapai medan perang. Kalian, ini cukup ramai, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Xiao Yu, Zhu Cheoksun menyipitkan matanya, dia keluar, semuanya, tolong bunuh dia. Para master yang dipimpin oleh Zhu Cheoksun dan Luo Xingge segera menyerahkan si kembar dan menghancurkan Xiao Yu bersama-sama, semua menggunakan kekuatan terkuat mereka. Jelas mereka khawatir bahwa ada ahli untuk mendukung Xiao Yu, jadi mereka melakukan yang terbaik ketika mereka melakukan tembakan. Kekacauan, Xiao Yu segera mengerahkan keterampilan. Bertarung luar angkasanya yang unik dalam Kue Style, yang dapat mengunci ruang dan membuat siapapun tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Sikat, sentuhan cahaya dingin melonjak dari tubuh Xiao Yu. Dengan dia sebagai pusat, dalam jarak 10 meter dari lingkaran, semua orang tidak bisa bergerak sekaligus, seperti wajah Xiao Yu dari panggilan kuno, penyegelan langit dan bumi, seluruh orang di penjara di sana, bahkan tidak ada kemampuan untuk bergerak. Tinju naga, Xiao Yu meninju kepala Zhu Zuoksun dan memukulnya. Raungan, dalam sekejap hidup dan mati, Zhu Cheoksun dengan putus asa menerobos blokade pertempuran luar angkasa, dunia kacau, dan pergi dari jauh. Pukulan itu mengenai tempat dia berdiri. Ledakan, dengan raungan, 4 master Zhu Luo tewas di tempat. Bahkan Zhu Rongs, yang berdiri di samping Zhu Cheoksun, diledakkan dengan darah oleh Zen, dan jatuh. Zhu Cheoksun pucat dan ketakutan, dan berteriak, mundur, dia akan memiliki keterampilan bertarung di luar angkasa. Teknik pertarungan di luar angkasa, yang secara khusus memblokir ruang dan memenjarakan orang lain, tidak melebihi kekuatan wilayah pengguna. Kecuali teknik pertarungan di luar angkasa atau teknik pertarungan waktu digunakan untuk bersaing, hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Waktu adalah raja dan ruang adalah rasa hormat. Ini adalah hukum yang konstan. Xiao Yu membuat mereka takut begitu dia menunjukkan keterampilan bertarung di luar angkasa. Bisakah kamu menjalankannya? Xiao Yu mencibir, tubuhnya gemetar, dan segera mulai,
angin dan hujan seperti listrik, dan segera meraih ke belakang Zhu Cheoksun. Dengan kecepatan seperti itu, kepala Zhu Cheoksun berdengung lagi. Terlalu cepat, lawan, Zhu Cheoksun berteriak. Kekacauan, Xiao Yu sekali lagi menunjukkan teknik pertarungan di luar angkasa ini, langsung memenjarakan Zhu Cheoksun dan Zhu Rongs, dan mengangkat tangannya untuk meninju Zhu Cheoksun. Kali ini, Zhu Cheoksun tidak seberuntung itu. Oh, dengan pukulan, kepala Zhu Cheoksun pecah. Kekuatan getaran yang kuat juga menyemprotkan darah liar Zhu Rongsheng. Xiao Yu melangkah keluar dan menginjak dada Zhu Rongs yang jatuh. Tidak, jangan bunuh aku. Zhu Rongs berteriak dengan arogan. Xiao Yu bahkan tidak melihatnya. Ketika dia menginjaknya, terdengar suara retakan. Zhu Rongs juga hancur dan terbunuh, dan dia terbang ke Luo Xingye dan Luo Fang.